Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari peserta short course 30 hari jago kelola uang, Mas Darta. Jawaban ini juga saya pikir penting untuk kemudian teman-teman simak agar nanti teman-teman bisa mengeksekusi apa yang menjadi tujuan dari teman-teman sekalian melakukan atau mengikuti short course 30 hari jago kelola uang. Jadi pertanyaannya begini, ini sudah saya screenshot, kemudian akan saya bacakan ya. Maaf, beberapa hari ini saya belum bisa fokus untuk menyimak materi di kelas dan kesusahan mengatur aktivitas ngaji, dakwah, kerjasama bisnis. Mungkin bisa sharing terkait manajemen waktu ini. Waktu apa saja untuk berjualan atau untuk bisnis agar tidak terganggu kerja ataupun dakwahnya. Ya, sebenarnya saya mau sedikit cerita ya. Kemarin itu saya mengikuti kelas produktivitas ya. Harga kelasnya itu Rp300.000. Pengisinya Mas Rama, dia adalah alumni jurusan biomedik ya. Berkaitan dengan Flow Zone Blueprint, gimana kita di dalam kelas itu diajarkan strategi teknik bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang dalam durasi normal itu 24 jam tapi kita bisa selesaikan hanya dalam waktu 3 jam. Ternyata masalahnya itu bukan di manajemen waktu ya teman-teman sekalian, tapi kalau saya lihat itu adalah di manajemen diri. Jadi sebenarnya kita ini fokus di apa gitu. Kalau manajemen waktu, sebenarnya waktu nggak bisa di manage dalam arti waktu semua orang, saya dengan teman-teman semua itu kan sama ya, sama-sama 24 jam. Ya mau diotak-atik seperti apa ya 24 jam, nggak bisa di manage gitu ya. Maka sebenarnya yang penting itu adalah manajemen diri kita dalam mengisi waktu yang 24 jam itu. Nah, dalam manajemen diri ini penting bagi kita untuk fokus ya, fokus pada apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup kita. Kalau memang pilihan teman-teman sekalian ada banyak, maka ya tentu saja akan terjadi banyak distraksi, apalagi atau pengalian ya, apalagi dalam kehidupan di era sosial media seperti saat ini teman-teman sekalian. Kita mau baca buku aja misalnya langsung ada notifikasi dari Instagram atau mungkin chat WA group, kemudian ada dari Facebook gitu kan. Kemudian akhirnya terjadi procrastination atau penundaan di dalam kita. Kemudian udah mau siap mau baca buku ini, kemudian ada notifikasi dari TikTok atau dari YouTube, kemudian scroll short ya, atau video-video pendek. Kemudian kita berpikir, sebentar lagi lah saya tak nyoba nonton video ini. Terus setengah jam, 1 jam, akhirnya apa? Ini kerjaannya bisa ditunda besok kok. Nah, ini penundaan. Dan juga banyak terjadi distraksi. Artinya apa? Sesuatu yang membuat kita tidak fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Sebenarnya kalau teman-teman bisa fokus ya, artinya bisa meminimalisir distraksi bahkan menghilangkan, kemudian tidak melakukan penundaan prokrastinasi tersebut, itu kok saya rasa bisa ya diselesaikan. Bahkan yang dalam kondisi ekstrim ada namanya the power of kepepet ya. Jadi dalam banyak hal kita kadang bisa menyelesaikan dalam waktu injury time, dalam waktu-waktu akhir. Padahal sebelumnya kita dikasih waktu kelonggaran yang cukup banyak, tapi kenapa kita nggak menyelesaikan? Nah, jadi jawaban saya adalah bukan di manajemen waktu, tapi di manajemen fokus. Nah, kalau misalnya belum bisa menyimak materi, masalahnya apa gitu? Karena video yang saya share, materi yang saya share di dalam short course 30 hari jago kelola uang itu videonya durasi pendek. Maksimal 20 menit ya, paling panjang. Dan itu sifatnya 30 hari loh ya. Setiap hari mengalokasikan waktu, fokus, kemudian untuk mempelajari materi dan melaksanakan. Jadi konsep dan praktiknya sederhana sekali ya.
tinggal teman-teman itu mau atau tidak, itu aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya adalah manajemen fokus. Nah, ada beberapa tips yang mungkin bisa dipakai yang sifatnya ini teknis ya. Misalnya ada 5 second rule. Ini dipopulerkan oleh Mel Robbins. Jadi misalnya nih, kita tahu kalau hari ini kita harus belajar materi yang sudah di-share di short course 30 hari jago kelola uang. Tapi kita malas-malasan, ada penundaan atau alasan apapun itu, padahal kita punya waktu ya untuk kemudian mempelajari materinya. Nah, 5 second rule itu mengajari kepada kita teman-teman untuk berhitung dari angka 5 mundur ke belakang sampai angka 1. Kemudian setelah angka 1 itu kemudian kita go langsung melaksanakan apa yang memang seharusnya kita lakukan, yakni dalam konteks ini menyimak materi atau mungkin mengerjakan suatu project bisnis atau melakukan kontak dakwah misalnya, atau melakukan ngaji gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwa kita harus fokus sedang di bisnis kita, kemudian untuk menghilangkan distraksi ini, kemudian teman-teman bisa mulai muncul pikiran-pikiran ngambang gitu ya, mau ngelihat short di Facebook, di YouTube, Instagram misalnya, mau ngecek scroll TikTok misalnya, mulai berhitung 5, 4, 3, 2, 1 go, langsung dilaksanakan. Itu akan membuat kita lebih fokus. Kemudian yang teknik yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah clear goalnya. Goalnya apa? Hari itu goalnya apa? Menyelesaikan satu materi dan menyelesaikan satu praktek, itu aja. Yang penting dilaksanakan tanpa motivasi sekalipun, ibaratnya begitu ya teman-teman. Saya materi short course 30 hari jago kelola uang itu awalnya rencana saya buat satu hari itu satu materi ya, satu hari satu materi, berarti selama 30 hari saya setiap hari harus membuat konten. Frameworknya sudah saya buat, tinggal konten rekamannya itu yang perlu saya buat. Tapi saya mencoba setelah belajar dari Flow Zone Blueprint ya, dari electronic course yang saya ikuti tentang produktivitas, itu memang ya sebenarnya nggak terlalu urgent banget ya, artinya saya bisa mengalokasikan sebenarnya setiap hari. Tapi saya coba untuk menciptakan satu kondisi sebelum 30 hari saya sudah selesai materinya. Jadi ketika setiap hari itu saya tinggal share aja. Ternyata jadi ya, di hari ke-24 itu sudah selesai. Dan maksudnya 30 materi itu sudah selesai. Dan itu rasanya lebih longgar ya, lebih nyaman, karena seharusnya 30 hari, di hari yang ke-26 itu sudah selesaikan. Artinya apa? Saya bisa melakukan sesuatu hal yang lain yang lebih produktif lagi. Saya bisa membuka kelas YouTube, saya bisa membuka kelas list building, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, jadi solusinya adalah to-do list. Paling tidak teman-teman melakukan to-do list 3 hal yang paling penting yang bisa dilakukan hari itu. 3 aja. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti distraksinya juga akan terlalu banyak. Oke ya. Oke Mas Darta, jadi untuk bisa menyelesaikannya bukan manajemen waktu tapi manajemen fokus. Fokus terhadap apa yang perlu dilakukan pada waktu itu. Lakukan to-do list 3 hal saja ya, hindari distraksi, hal-hal yang bisa mengalihkan. Jangan lakukan penundaan. Kalau terjadi distraksi atau penundaan, lakukan 5 second rule, berhitung 5, 4, 3, 2, 1 go, lakukan. Kemudian clearnya apa? Clear goalnya. Hari itu kalau menyelesaikan menonton, ya selesaikan sampai selesai. Kalau ada tugas-tugas, laksanakan gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan lebih terlatih kalau melakukan tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, karena yang paling tahu hidup teman-teman tentu adalah masing-masing dari teman-teman sekalian. Saya hanya bisa berbagi pengalaman, hanya bisa berbagi sharing ya, tapi tidak bisa mendikte kehidupan teman-teman, karena teman-teman punya pilihan dan punya fokusnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.